Imam Qurtubi dalam tafsirnya, begitu pula Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidhkar dan At-Tamhid, dia mengatakan sepakat para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Kalau tidak ada dalil, jangan bicara. Saya nggak tahu mereka ini berbohong dengan sengaja atau karena memang mereka ini didoktrin oleh guru-gurunya dan mereka malas untuk mencari referensi aslinya. Semoga yang subscribe channel Kang Uce, panjang umur dalam ketaatan, murah rezeki dan hajat terkabul, amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman, di video ini kita akan menciduk Ustadz Salafi yang lagi-lagi berbohong dan berdusta atas nama para ulama. Saya nggak tahu mereka ini berbohong dengan sengaja atau karena memang mereka ini didoktrin oleh guru-gurunya dan mereka malas untuk mencari referensi aslinya. Jadi mereka mendengar dari guru-gurunya, kemudian mereka telan mentah-mentah tanpa bertanya lagi, tanpa memverifikasi lagi, tanpa pemahaman yang kritis, kemudian dia percaya begitu. Dan ini sungguh fitnah yang luar biasa kepada para ulama, sekelas Al-Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibnu Abdul Bar. Kita simak bagaimana videonya. Gimana cara menggabungkan firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Allah berada di atas aras. Kemudian ayat yang kedua, dan ini ayat yang selalu dijadikan dalil oleh orang-orang yang menentang Allah di atas aras. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Menentang Allah di atas aras ya. Nanti insya Allah teman-teman doakan semoga cepat selesai. Saya lagi nyiapkan satu konten untuk membantah pemahaman Salafi Wahabi seperti Ustadz ini, di mana kita ini dianggap menentang Al-Quran, yaitu ayat yang menjelaskan tentang istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tahu para ulama itu hanya memiliki dua metode di dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabihat seperti ini. Yang pertama adalah metode tafwid yang banyak dilakukan oleh ulama salaf, tapi terkadang juga ada mereka yang menggunakan metode takwil. Cara menggabungkannya adalah kembali kepada pemahaman salaf, baru dia bisa gabung. Tetapi kalau kembali kepada pemahaman tasawuf, nggak akan bisa gabung dia. Ya, kembalikan kepada pemahaman salaf. Nah ini ya salah satu keanehan Salafi Wahabi ini selalu nyinggung tasawuf ya. Padahal komentar para ulama tentang ilmu tasawuf ini luar biasa. Ya, walaupun kita akui bahwa banyak juga penyimpangan-penyimpangan di dalam ilmu tasawuf, tapi jangan kita mengeneralisir. Misalnya, ketika kita melihat sikap-sikap orang yang mutasawif, orang-orang yang pura-pura bertasawuf salah, maka jangan tasawufnya kita salahkan. Nah, sama seperti halnya anak sekolah. Ketika anak itu nakal, kemudian melanggar, bukan sekolahnya yang salah, tapi anaknya. Jadi, sebenarnya ini ta'arud ya, kontradiksi dengan apa yang dia sampaikan di awal. Seharusnya dalam segala hal yang berkaitan dengan agama, kita kembali kepada para ulama dengan melihat kitab-kitab mereka, bukan hanya sekedar modal dengar doang, gitu ya. Disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Oke, Imam Qurtubi. Imam Qurtubi dalam tafsirnya, begitu pula Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidhkar dan At-Tamhid, dia mengatakan sepakat para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Ayat yang mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, yang bersama kita ilmunya, adapun zat Allah tetap di atas aras, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama salaf. Kita cek teman-teman ya, apakah betul bahwa Al-Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibnu Abdul Bar menyatakan bahwa para ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, kata beliau ya, bahwa para ulama itu memahami ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu sebagai ilmunya Allah, kemudian bahwa Allah itu tetap di arasy dan Allah itu tetap ada di atas arasy. Nah ini yang kita permasalahkan, apakah betul demikian? Kita cek ke dalam kitab tafsir beliau ya. Pertama kita cek di kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran ya, karya Imam Al-Qurtubi. Beliau ini adalah ulama pada abad ke-7 yang wafat tahun 671 Hijriah, yaitu di dalam surah Al-Hadid ayat 4,
Perhatikan di sini ada wa huwa ma'akum. Yakni biqudratihi wa sultanihi wa ilmihi. Yaitu kekuasaannya, kemudian ilmunya, pengetahuannya. Betul, kita sepakat ya, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Tapi coba kita cek, ada nggak di dalam tafsir Al-Qurtubi ini beliau menyampaikan bahwa ulama sepakat makna ayat ini adalah ilmunya Allah dan sepakat bahwa Allah tetap di atas arasy. Imam Qurtubi dalam tafsirnya, begitu pula Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya Al-Istidhkar dan At-Tamhid. Dia mengatakan sepakat para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat. Nah, ini yang kita kritisi. Jadi dia berdusta, fitnah terhadap Al-Imam Al-Qurtubi. Coba kita cek setelahnya ya. Wa qad jama'a fi hadhil ayat baina istawa 'alal arsy wa baina wa huwa ma'akum. Dan sungguh telah mengumpulkan beliau pada ayat ini, yaitu antara ayat istawa 'alal arsy dan juga ayat wa huwa ma'akum. Apa pendapat beliau? Justru wal akhdhu bi dhahiraini tanaqudun. Apabila kita mengambil kedua ayat ini, apabila kita memahami kedua ayat ini secara zahirnya saja, secara sekaligus, tanaqud, maka akan terjadi kontradiksi, akan terjadi saling bertentangan. Nah, kemudian apa kata beliau? Fadalla ala annahu la budda minat ta'wil, maka itu menunjukkan atas sesungguhnya mau tidak mau kita harus melakukan takwil. Nah, jadi ustadz-ustadz salafi wahabi ini kan sangat alergi dan anti takwil gitu ya. Padahal ulama-ulama salaf nggak begitu. Nah, kemudian wal i'radu 'anit ta'wil i'tirafun bit tanaqud, dan menolak takwil maka itu sama dengan mengakui bahwa Al-Qur'an itu kontradiksi, khususnya dalam dua ayat ini ya. Jadi sama sekali tidak ada. Al-Imam Al-Qurtubi ya menyampaikan bahwa para ulama salaf itu sepakat menyatakan bahwa Allah itu di atas arasy, gak ada. Kemudian kita cek lagi di dalam tafsir Al-Qurtubi masih ya, tapi di dalam ayat yang lain. Nah, perhatikan teman-teman. Qauluhu ta'ala tsumma stawa 'alal 'arsy. Firman Allah Ta'ala tsumma stawa 'alal 'arsy, hadhihi mas'alatul istiwa walil ulama fiha kalamun wa ijra'un. Dalam masalah istiwa ini para ulama berbeda pandangan, berbeda pendapat. Bahkan kata beliau apa? Wa qad bayyana aqwalal ulama fiha fil kitabil asna fi syarhi asma'illahil husna wa sifatihil ula. Wa dzakarna fiha hunaka arba'ata asyara qaulan. Nah, jadi Al-Imam Al-Qurtubi menulis satu kitab khusus yang menjelaskan tentang makna istiwa di dalam Al-Qur'anul Karim, dan beliau menjelaskan 14 pendapat tentang masalah istiwa ini. Jadi bohong kalau dikatakan Al-Imam Al-Qurtubi menyampaikan bahwa para ulama sepakat ya bahwa makna istiwa itu Allah ada di atas arasy. Enggak begitu. Ini fitnah yang luar biasa dari kelompok Salafi Wahabi. Kemudian tadi dia menyinggung Al-Imam Ibnu Abdil Bar. Nah, kebetulan di dalam tafsir Al-Qurtubi ini memang disinggung beliau. Apa kata beliau? Wa haka Abu Umar bin Abdil Bar an Abi Ubaidah fi qaulihi ta'ala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa qala 'ala. Justru Al-Imam Al-Qurtubi menukil salah satunya, yaitu dari Abu Amr bin Abdil Bar an Abi Ubaidah fi qaulihi ta'ala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa qala 'ala. Bukan makna julus atau istaqar, bukan makna duduk atau bertempat, tapi ala, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita cek di dalam kitab yang dia sebut, tapi saya baru cek di satu kitab ya, yaitu kitab Al-Istidhkarnya Imam Ibnu Abdil Bar. Beliau ini ulama yang hidup pada abad kelima dan wafat pada tahun 463 Hijriah. Wasuila Sufyan Ats-Tsauri an qaulihi azza wa jalla wa huwa ma'akum aina ma kuntum, yaitu surah Al-Hadid ayat 4, qala ilmuhu wa qala Ibnul Mubarak ar-Rabb tabaraka wa ta'ala 'ala as-sama'is sabi'ah 'alal 'arsy. Nah, Ibnu Abdil Bar di sini tidak menyatakan ulama salaf sepakat, tapi yang beliau
nukil adalah pendapatnya Ibnul Mubarak yang secara literasi atau secara zahir memang seolah-olah menetapkan Allah ada di atas arasy. Tapi perhatikan bagaimana sebenarnya akidahnya Ibnul Mubarak. Qala al-Imam At-Tirmidzi fi sunanihi wal madhhabu fi hadza 'inda ahli al-'ilmi min al-a'immati mithlu Sufyan ats-Tsauri wa Malik bin Anas wa Ibnul Mubarak wa Ibnu Uyainah wa Waqi' wa ghairuhum annahum rawaw hadhil asya' thumma qalu turwa hadhil ahadits wa nu'minu biha wa la yuqalu kaifa. Al-Imam At-Tirmidzi menukil di dalam kitab sunannya bahwa para ulama seperti Imam Sufyan ats-Tsauri, Imam Malik bin Anas, Imam Ibnul Mubarak, Imam Ibnu Uyainah dan Imam Waqi' dan selainnya mereka meriwayatkan hal ini. Ya, artinya ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya tentang sifat istiwa ini. Tsumma qalu, kemudian mereka berkata, turwa hadhil ahadits wa nu'minu biha. Hadis ini memang diriwayatkan dan kami beriman terhadapnya. Wala yuqalu kaifa, tapi jangan dikatakan bagaimana. Jadi teman-teman, dari sini jelas bagaimana Ustadz Wahabi ini memfitnah dua ulama sekaligus. Yang pertama Al-Imam Al-Qurtubi, yang kedua Al-Imam Ibnu Abdil Bar. Jadi di video ini saya cuma ingin menunjukkan bahwa dia ini telah berdusta atas nama para ulama. Bagaimana mungkin kita mengambil ilmu dari orang yang melakukan kecurangan ilmiah? Teman-teman, insya Allah ya kita akan jelaskan di konten berikutnya bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala menurut pendapat para ulama salaf maupun khalaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.